Selamat malam, kembali lagi bersama kami di podcast 4043 dan kembali lagi di segmen Ngopini, ngopi sambil beropini. Iya, dan kita berdua kembali lagi. Kenapa ketawa, bro? Aku kepengen goyo aja sih bangsat mau. Ya, pokoknya kita akan lagi berdua. Ya pasti kita berdua gitu loh. Dan kita akan menyiapkan satu topik yang kataku mungkin akan menjadi semacam topik yang banyak didengar, bro. Iya. Karena ini akan topik yang sangat menyinggung dan akan sangat relatable terhadap Kehidupan bermasyarakat. Iya, Betul. benar banget. Oke. Tapi sebelum itu, Kenapa? sebelum kita masuk ke topik, Apakah Anda ingin membahas kondisi sekarang ini? pasti dong. Kenapa, Pak? Kalau nggak salah kemarin kita bahas tadi kamu bilang itu artis yang akan apa namanya? Oh, yang Akan- nge-tweet bakal berbikini di Ya, jalan karena ya. PPKM. Dan Siapa tadi itu? melakukan janji. Waduh. Aku durung delok videonya, Nek. Kalau kalian tahu, kita bahas aja deh. Maksudnya Iya. Dinar Candy waktu Dinar itu kan. Candy, ya. Dinar Candy ngomong bahwa kalau PPKM masih PPKM masih berlanjut dan akan bikin stres. Iya, Kalau kan. saya sudah stres, saya bisa berbikini di jalan. Kalau nggak Iya. salah dia ngomong gitu. aku pikir itu jokes, Cuk. Dan ternyata, Terjadi. waduh. Mungkin kalian pernah mendengar ya. Coba cari deh di Instagram tuh udah ada Tapi video. gimana itu, Pak, kelanjutannya, Pak? Kelanjutannya sih katanya bikin resah sehingga akan diusut oleh kepolisian. Enggak, maksudku kelanjutannya tuh cuma keluar berbikini aja. Oh iya dong, mau ngapain Oh, anjing? nggak ada lanjut. Enggak, dia cuma nggak salah waktu Penonton aku lihat- kecewa. Waktu aku lihat tuh cuma dia jalan pakai bikini kemudian kayak bawa papan gitu. Entah papan tuh isinya apa aku kurang tahu juga. Mungkin isi tentang protes itu tadi sih. Tapi kalau berita selanjutnya kan katanya dia mau diusut gitu karena bikin resah dan itu masuk ke dalam undang-undang Porno aksi. Porno aksi. Iya, ya memang sih, Pak, karena mungkin dia salah tempat aja sih. Maksudnya kan kalau jangan di jalan gitu. jangan di jalan. Tapi di jalanan pantai aja. oh masuk akal. Masuk akal karena itu- berbikini kan di Iya, pantai iya. ya nggak apa-apa Nggak gitu loh, nggak terserah apa-apa. gitu. Iya. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak- Cuma salahnya ya di pantai karena bisa mengganggu fokus lelaki-lelaki yang sedang menyetir, Pak. Oh iya takutnya Menyebabkan iya, kecelakaan iya, lalu lintas juga bisa sih. jadi gitu loh. Tapi itu kan nggak sampai terjadi juga gitu. Tapi loh. kalau aku ya sebagai masyarakat awam memandang hal itu ya, aku pikir nggak usah lo diusut sampai ke kepolisian. Maksudnya nggak usah dilapor. Kataku nih ada orang-orang rese yang ngelapor sih aku pikir. Kalau menurutku sih, Pak, ya, selama itu memang benar-benar melanggar undang-undang, ya gak ada masalah. Yang penting undang-undangnya benar-benar terlanggar gitu loh. Baru dia gak apa-apa diusut. Tapi kalau Tidak melanggar. tapi kalau ternyata dia tidak melanggar satupun undang-undang yang ada, hanya karena biar masyarakat damai aja, ya menurutku jangan lah. Ya Karena kalau itu- udah masuk ke undang-undang sih udah susah sih untuk ya untuk, memang udah harus lah. ya udah. Polisi aku kan menerapkan. Tapi aku nggak tahu ya si Mbak ini apa namanya melanggar undang-undang yang mana, aku juga kurang paham. Tapi kita tidak perlu sampai kita nggak perlu sampai membahas ini terlalu dalam gitu karena sudah sebenarnya bukan tanah kita ya, itu tanah kepolisian segala macam lah. Ya pokoknya dalam beberapa hari ini juga banyak sekali berita-berita yang cukup entah itu lucu atau mungkin bikin kaget aja sih. Ya, Kalau mungkin itu bisa kita bahas di konten breaking news aja, Pak. yang sudah lama menghilang. Ya gak apa-apa lah. Karena belakangan ini banyak berita lucu nih. Mungkin bisa kita bahas di konten breaking news aja gitu. Ya pokoknya kalian tunggu aja ya kalau Iya. misalnya kalian memang menunggu konten breaking news ya. Tapi Iya. kita berdua pada hari ini, pada episode kali ini akan berbicara tentang satu topik. Ya. Gini, Nah, kalau emang Mbak Dinar Candy tadi tidak melanggar undang-undang, ada orang yang melaporkan dia. Pasti kan? Iya. Nah, orang yang suka lapor-lapor ini, Pak, itu kan berarti rese gitu. iya Ya kan? iya. Ngapain dia lapor-lapor gitu? Iya loh? dan Nah, ini dan ini berhubungan dengan tema yang akan kita bahas kali ini gitu. apa tuh temanya? Sedikit keras. Teman toksik. Teman toksik. Nah, pasti kan kalian para pendengar mungkin punya teman yang entah itu rese atau mungkin gak asik, mungkin juga
ya bukan nggak asik lah ya. Itu kan juga termasuk ke toxic itu tadi kan. Maksudnya kan toxic bukan berarti Racun. suka meso-meso. Toxic bukan berarti racun. Iya, itu kan secara definisi gitu. Tapi enggak, maksudnya kan kalau kita kan di negara kita kan toksik kan dikonotasikan sebagai seseorang yang suka meso, Pak. Suka Iya, apa betul, namanya? betul. Apa nih Jawa nih? Meso Meso karo sabun. apa nih? Apa suka ikulah, suka toksik apa toksik? Suka ngomong kotor lah, itu biasanya gitu. Ya, biasanya sing sering ngomong binatang. Oh, iya binatang. Padahal kalau misalnya kita ngomong anjing enggak masalah. Iya, kok, apa? babi enggak masalah. Anjing itu hewan, Cok. Iya. Anjing itu kudu apa namanya itu kata-kata sing kotor. Iya. Babi yo. Enggak masalah, Nggak nama masalah. hewan. Iya. Iya gak sih? Atau tai anjing. Tai Ya, anjing kan tai memang anjing. ada gitu loh. Oh, makanya Memang itu. ada gitu loh. Tai kucing misalnya. Memang ada Memang gitu. ada. Kenapa ya? Kenapa anjing itu selalu dikonotasikan sebagai suatu yang kasar kan? Karena itu ditunjukkan ke suatu objek, Pak. Heeh. Paham nggak sih gini? Anjing memang binatang. Yap. Tapi kan kalau itu menjadi sebuah umpatan, Ditujukan kepada manusia. nah, kon anjing. Ah. Oh, kalau gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu marah. Iya. Kalau kalian tidak merasa kalian anjing, Itu bener banget. Iya kan, kalau misalnya kalian marah ya berarti kalian anjing kan gitu kan ya. ya terus mana aku dia loh. Kon anjing. Guk. Anjing temenan. Goblok. Kalau begitu kita akan membahas tentang teman toksik gitu ya. Teman toksik. Setelah definisi apa kita? Anda masih lupa mencarinya kan? Sebentar, kita cari dulu, oke? Anda nggak janjian bangsat. Aku cuma emang saya Mbak Kon deh kan Iya, iya, ya. sini. Aku ngerti kon cuma ngomong definisi tok apa break apa brainstorming tapi kon ndak nyapna apa bangsat kon emang. Teman toksik. Teman toksik. Apa guys singkatnya awak dhewe Ya golek? definisi ini apa? Maksudnya coba golekan sih. Toxic friend Oke. adalah istilah yang mengacu pada teman yang tidak mendukung dan memberikan kontribusi positif untuk hidup Anda. Oh. Mereka selalu membawa efek negatif dalam kehidupan Anda. Ah. Mereka sering membuat Anda stres dan makan hati, Tunggu. seolah menjadi racun yang merusak kebahagiaan dan kesehatan mental Anda. Tunggu. Bukannya semua teman harusnya saling mendukung, saling memberikan simpati, saling memberikan kenyamanan satu sama lain. Tapi Iya. kenapa ada teman toksik, Cuk? Ya karena memang sebenarnya kita dalam hidup ini ya sendirian, Pak. Gak ada temen yang benar-benar temen gak sih? Paham gak sih? Nah gini loh bro, kalau misalnya kalian udah, misalnya kamu guys ya, tanya ke temanmu misalnya, pasti kan dia akan jawab kayak, teman kamu tuh teman yang seperti apa sih? Aku yakin semua jawabannya pasti yang seperti yang aku tadi katakan, teman yang saling mendukung, teman yang mensupport, teman yang selalu selalu memberikan tempat untuk curhat, atau teman yang selalu memberikan waktu untuk mendengarkan. Tapi ternyata Pak, ada teman-teman yang seperti definisi tadi, teman-teman yang dapat membuat kamu tuh membuat kamu tuh mungkin stres, tidak memberikan kontribusi, tidak memberikan sesuatu yang spesial terhadap diri kamu gitu. Karena ini menjadi sesuatu yang kalau menurut aku ya, sesuatu yang akhirnya membatalkan prinsip hidupku Pak, untuk tidak berteman dengan siapapun. Waduh, ya gak seperti itu. Oh mungkin Anda memilih berteman dengan kata-kata umpatan tadi. Apa itu? Anda berteman dengan anjing, Anda berteman dengan Enggak, babi. karena aku dulu juga sempat mengkhawatirkan hal itu. Maksudnya gak ada teman yang murni itu, gak ada. Teman yang pure memang ada untuk kamu tuh goblok, gak ada Cuk. Gak ada. Mungkin Teman- ada Pak, cuma kon durung nemu ae. Gak ada. Mosok Semua dah. teman itu hanya friend with benefit Cuk. Waduh. Mungkin kita bahas aja dah. Oke. Apa saja yang bisa masuk kategori teman toksik? Oke. Kalau begitu langsung aja kita ke kita jenis teman toksik tuh jenis teman yang seperti apa sih? Iya. Ada gak? Menurut kamu gimana? Kondisi wis. Aku sih ya mau Iya. aku ya. Friend with benefit. Contohnya, Teman yang hanya membutuhkan kita ketika ada maunya saja. yang mencari kita ketika dia butuh. Oke, contohnya. Ini aku mungkin pengalaman waktu kuliah atau mungkin sekolah. Gak ada lagi, Pak. Gak ada lagi yang aku bisa pikirkan selain hal itu gitu. Iya. Aku kan pintar. Waduh, lagi-lagi menyombongkan diri sendiri. Gak gitu loh Pak. Aku kan suka desain grafis kan. Aku juga waktu itu juga sering buat banner, buat pamflet, atau mungkin membuat yang intinya berhubungan dengan desain visual gitu. Ada nih teman-temanku waktu di kampus dulu yang sebenarnya kita gak begitu akrab. Kita kenal karena kita sekelas, tapi kita gak terlalu akrab. Tapi
ketika dia ada maunya, misalnya keperluan waktu itu buat banner, keperluan sosialisasi, atau mungkin waktu itu keperluan apa ya? Oh, keperluan itu Pak, mos mahasiswa baru, dia meminta tolong ke aku untuk membuatkannya. Iya. Dan aku mau waktu itu Pak. Anda bodoh. Iya, makanya ketika aku pikirkan lagi Pak ya, kenapa aku mau gitu loh. Orang aku gak sama dia gak begitu akrab. Itu yang menurut aku teman yang friend with benefit itu tadi. Dan gini lagi Pak, teman yang masuk kategori friend with benefit tuh gini. Kalau kita punya usaha nih, ya guys, kita punya usaha. Terus teman kita datang, ya dateng kan. Terus dia bilang, bro, aku mau beli, anggaplah kita jualan baju gitu. Iya. Aku mau beli bajumu gitu loh. Diskon ya? Diskon ya. Waduh. Harga teman. Anjing men. Kalau memang kalian teman kami gitu loh. Kalau kamu memang temanku gitu loh. Harusnya kalian justru memberi uang lebih. Iya. Untuk membantu teman kalian. Dan juga gitu loh. kalau misalnya kalian memang kalau misalnya orang bangsa tadi itu memang benar-benar mengaku temannya kamu misalnya yang menjual store itu, yang memiliki store itu. Aku yakin kalian harus juga paham bahwa teman kamu dari bawah sampai akhirnya bisa bikin sebuah toko baju mungkin, atau bisa bikin sebuah toko apa, melewati proses panjang. Iya, dan itu perlu effort gitu. Dan juga kalian harus menghargai itu. Iya. Kenapa kalian meminta harga teman? Saat dia berproses kalian nggak ada tuh. Tapi benar banget. Saat dia sudah punya sesuatu, kalian datang dan dengan bodohnya kalian mengatakan bahwa ayolah harga teman. What the fuck man? Iya, gitu. iya. Ini sekali lagi nih mungkin takutnya ada yang salah pengertian, Mbak. Ini bukan musuh. Bukan. Ini teman. Kalau musuh itu jelas-jelas kamu sama dia atau kamu sama musuhmu itu bermusuhan. Betul. Crash. Ini teman loh. Ini teman yang mungkin menurut kalian hanya teman yang dalam pemikiran positif ya. Ternyata enggak loh, ini loh. Contohnya seperti bahwa ini loh. teman tuh kadang memang lebih mengesalkan dari musuh kita sendiri gitu. Itu bisa jadi. Karena gini, kalau musuh ya wes kita gak ketemu. Iya. Kita gak nyapa wes gak nyapa. Gak nyapa ya wes gak nyopo loh. Tapi kalau teman, kita sudah sering berkumpul. Tapi tanpa sadar dia hanya mengambil butuhnya aja dari. Betul banget. Ya gak sih? Sedih banget sih Pak kalau misalnya aku flashback tentang karena aku juga sempat menjadi objek itu, sempat menjadi kayak teman yang selalu menguntungkan bagi teman yang mencari friend with benefit itu tadi gitu loh. Kayak aduh bodoh banget sih waktu itu sih. Iya. Mungkin ya itulah ya friend with benefit tadi gitu loh. Dan friend with benefit juga bisa ditemukan di mana saja ya. Maksudnya bukan soal di sekolah atau di kuliah aja, tapi mungkin di tempat kerja ada, mungkin di sosial lingkungan rumah juga ada gitu. Jadi jenis teman toksik yang satu ini memang seperti menghantui kita, tapi gak nyeremin gitu. Gak secara langsung gitu. Jadi kayak semacam ngikut kayak bayang-bayang aja gitu. Tiba-tiba nongol gitu. Karena kadang gini Pak, kalau kita sudah merasa deket banget sama teman kita sampai kita anggap sahabat lah ya. Bangsat sahabat. Tanpa sadar kita tuh gini Pak, kayak ada teman kita yang minta tolong. Padahal tuh gak ada feedbacknya buat kita. Iya, tapi kayak kita, oh ya wes gak apa-apa gitu. Karena kita gak enakan. Gitu. Karena orang Indonesia lagi-lagi sungkanan orang Indonesia. Memang sungkanan. Mesti loh. Iya. Ngerti gak sih? Ngerti. Oke, lanjut. Kok pakel dewe Pak ya? Embo. Kon mungkin membayangkan satu sosok temanmu di dalam otakmu. Lanjut ke poin berikutnya. Jenis teman toksik lainnya adalah teman yang sotoy. Sotoy dalam artian gimana nih? Misalnya gini nih. Kita nongkrong nih misalnya. Kemudian tiba-tiba teman itu buka suatu topik. Kayak misalnya atau gini aja gosip. Gosip di tongkrongan kayak tahu gak sih si Jamila itu ternyata dia tuh gini loh. Masa dia selingkuh sama temanku sendiri kan? Maksudnya kayak gitu. Dan juga kadang-kadang juga gini, kadang-kadang kayak lihatlah si si B itu gitu loh. Dia kok bisa pinter kayak gini-gini sih. Oh, paling dia gini-gini. Kayak suka gosip kan dalam arti kan dia kan sotoy gitu tanpa memperhatikan apakah itu hoax atau itu memang fakta gitu loh. Kadang-kadang teman yang kayak gitu juga merasakan, Pak. Apalagi di tongkrongan. Bagi Anda yang biasanya suka nongkrong nih gimana tuh?
Biasanya kalau di tongkrongan tuh yang nggak ada pas ngumpul waktu itu tuh yang digosipin. kan bangsat kan ya. Gini, biasanya teman yang sotoy itu teman yang membawa berita yang belum tahu bener ndaknya gitu loh. Terus tiba-tiba ngomong aja gitu loh. Kayak banyak kan sekarang kayak berita-berita hoax. Iya. Ini nggak selalu harus gosip Pak ya, kayak berita-berita politik atau berita-berita di Indonesia intinya atau di gini media Pak, massa dia gitu tuh loh. datang ya, ngelempar topik yang langsung tiba-tiba dia tuh sok pinter banget ngerti gak sih kayak gitu. Padahal dia cuma mungkin baca berita ya baca judulnya aja gitu. Seperti itu sih kalau kataku sih. Kayak tiba-tiba dia datang, PPKM sudah gak ada. Yang jelas dia tidak membaca berita sama sekali sih seperti itu, karena berita PPKM di mana-mana. Berita PPKM di mana-mana. Itu, dia coba membawa berita aja, soto gitu loh. Terus soto ini bisa masuk ke kayak dia paling tahu hidup kita gitu, Pak. Bener. Iya gak sih? Iya sih. Bener. Dia selalu menasehati diri kita seakan-akan dia tahu gitu loh. Iya. Misalnya gini ya, misalnya kayak ada teman kamu misalnya kamu deh, kamu baru putus sama pacarmu. Kemudian ada temanmu yang tiba-tiba sosok nasihatin kayak udahlah kamu pantas aja putus sama dia, wong dia tuh gini. Bukannya malah memberikan support atau memberikan motivasi agar kamu bisa kembali berhubungan dengan pacar kamu, itu enggak, malah kayak sotoy pada akhirnya ke tujuan negatif Pak, untuk kamu pada akhirnya kayak gak sih, kayak mempengaruhi kamu untuk kamu semakin membenci mantan kamu gak sih, kayak gitu. Dan kadang mereka tuh sok-sokan kayak seakan-akan tahu perasaan kita Pak. Kayak banget. Ya aku ngerti perasaanmu kok. Itu ini biasanya terjadi kalau ada anggota keluarga dari teman kita yang meninggal. Iya benar. Dia sok-sokan bilang, aku ngerti perasaanmu. Iya. Keluargamu saya lengkap cok. Bahkan ya kalau keluarga kalian mungkin memang salah satunya sudah meninggal, terus kalian kata itu kalimat itu tetap gak pantas ditujukan kepada mereka yang sedang berduka. Paham gak sih? Karena gini, perasaan memiliki dan kehilangan seseorang itu beda-beda. Oh ya, jelas. Gitu jelas. Oke, mungkin untuk si A dia kehilangan salah satu anggota keluarganya, dia mungkin agak biasa saja atau sedih tapi tidak terlalu mendalam. Tapi bagi si B dia bisa mendalam banget gitu. Bahkan bisa sampai susah lah gitu buat melupakannya gitu. Jadi kata-kata aku mengerti perasaan kamu tuh gak ya lagi-lagi mungkin kondisional ya, tapi untuk konteks ketika ada teman kamu keluarganya meninggal ya aku pikir sih coba pikir-pikir lagi deh kalau misalnya kalian mau memberikan nasihat. Sebenarnya kan tujuannya baik, memberikan kayak motivasi gitu. Tapi kan kalian kan nggak tahu bahwa perasaannya orang yang mungkin sedang ditinggalin tuh kayak apa. Gitu. Jadi lebih baik dia hati-hati aja, dan juga mungkin Pak, kayak kurangi perasaan sok tahu itu gak sih? Iya. Gini lagi Pak, mungkin mereka yang sotoy menurutku mereka yang pingin dilihat lebih oleh teman-temannya sendiri. Oh, kayak caper gitu ya. Kayak caper gitu kayak lah. Kayak menjadi aku nih teman yang benar-benar mensupport kamu gitu kan. Padahal menurutku kalau dia memang merasa dia paling benar untuk kasus mereka yang kehilangan anggota keluarganya, datang temenin cukup. Kehadiran kalian tuh sudah lebih dari cukup daripada bacot kalian. Iya. Aku pikir jauh lebih masuk akal itu sih, Pak. Iya, jangan datang terus kalian bacot hingga membuat perasaan jadi lebih buruk gitu. Iya. Tolonglah. Tapi kalau misalnya yang ditinggalin gak punya teman ya apa? Waduh. Ya kita tahu ya. Kalau misalnya dia memang gak punya teman sama sekali, siapa? Dia membutuhkan siapa? Mungkin dia perlu berbicara pada rumput yang bergoyang. Waduh. Itu ya tadi ya. Berarti teman yang soto itu. Memang teman yang sok tahu perasaan kita gitu loh. Iya sih. Terus apa lagi, Pak? Apa lagi ya? Mungkin ini lagi, Bro. Kadang-kadang teman-teman yang itu, Bro, yang sok menjadikan gini. Dia tuh sebenarnya kepingin jadi pusat perhatian sebenarnya. Dengan kayak gini, kayak sok-sok Milo. Atau mungkin kayak sok-sok kepingin kepingin di bahasanya tuh sekarang tuh mengsedih. Apa tuh, Cuk? Ada, Pak. Entah aku udah ngerti tren kata ini dimulai kapan ya. Tapi ini, Pak. Pokok semua itu tambahin meng lah. Mang Dumeng. Udah kayak sok sedih tadi. Meng sedih atau apa lah ya. Kata apa mana, Cuk? Ya gini loh, intinya ku
Dia ingin dipandang bahwa masalah hidupnya paling berat, paling menderita, kayak gitu sih, iya, paling iya. kesusahan gitu loh. Iya. Padahal takaran masalah hidup orang-orang itu Berbeda-beda. berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Jangan merasa kalian tiba-tiba datang ke tongkrongan terus bilang, aduh aku susah rek saya kira. Iya. Setas putus aku, atau aku setas dipecat, atau aku Iya. turun gajian. Iya. Kon sih, Bang. Iya. Aku turun gajian gitu kan. Jangan maksudku apa gunanya kalian mencari perhatian seperti itu? Kalian butuh support. Iya. Menurutku kan kalau kalian butuh support, ya gak pas tiba-tiba datang terus langsung cerita gitu. Iya. Ngobrol dulu kayak gitu. Iya. Jangan langsung Basa-basi dulu. datang ujung-ujungnya ngeluh ya kan. Iya. Gitu ya. Jangan iya. tiba-tiba aku katai tuh. Ya mending gue saja nggak kalau gitu sih. Kalau aku gitu sih. Iya sih, kayak gak usah itu. karena kadang mungkin ada teman kalian, salah satu teman kalian yang seperti temanku ini gitu loh. Rasa empatinya emang kurang. Gitu. Dia gak mungkin peduli perasaan kalian apa gitu loh. Iya, mungkin. Ya gitulah pokoknya. Enggak betul. Tapi emang aku juga sempet lah punya teman kayak gini lah. Iya, Teman-teman iya. yang apa ya, yang Melo drama. Kataannya ku murung, kataannya kayak dia ku masalahnya paling abot gitu loh, Bro. Jadi kayak ketika diajak ngobrol tuh karena mungkin dia orangnya mungkin udah kebawa perasaan Melo tadi, akhirnya gak asik aja diajak ngobrol. Akhirnya kayak ya jangan salahkan kita kemudian kita gak mau ngajak ngobrol kamu gitu loh. Ya salahkan kamu kenapa kamu membawa bebanmu di luar itu ya ke tempat yang seharusnya gak usah mikirin apa-apa. Misalnya kayak kita nongkrong kan have fun. Iya, Harusnya betul. Kan gak usah mikirin apa-apa dong. Kalian harusnya mencari kebahagiaan, bukan mencari solusi. Misalnya kalian clubbing, ya kalian kan have fun di situ. Iya, Iya dong. iya. Jangan joget-joget dengan ye kan kita kan have fun dong, iya kan? Karena gini Pak, menurutku temen yang bener-bener temen, Iya. tanpa kalian ngomong sepatah kata pun, Kalian akan mengerti. temenmu itu akan tahu kalau kalian ada masalah. Iya sih. Kalian nggak perlu ngomong dah. Iya. Temenmu tuh pasti tahu gitu. Kalau dia memang bener-bener temen. Tapi kadang emang kalau temen yang sok mengsedih ini, dia datang dengan bacot tadi, ya langsung Dan malas gitu loh, mau nanggepin malas gitu. Dan kadang-kadang bukan hanya bacot toh, Pak. Biasanya dia datang, kemudian bacot soal masalah hidupnya yang katanya kamu tadi paling berat, paling susah aja pokoknya. Tapi di ending dari bacotannya itu biasanya dia tuh juga sok nasihatin biasanya. Nah. Biasanya gini, Gimana? aku mau apa namanya digigit bosku di tempat kerja. Pas bla di ujungnya makane nek kerjaku sing apik pendak koyo aku, Bro. Kayak gitu iya kan, Bro? Iya kan, Bro? Kayak gitu biasanya, Bro. Itu, Bro, kataku juga bisa dikelompokkan menjadi satu jenis teman toksik lainnya. Apa tuh? Yaitu teman yang sok religius. Kenapa? Sok menjadi motivator. Oh iya. Misalnya gini, maksudnya kadang-kadang ketika di konteks nasihatin itu, kadang-kadang ujungnya juga gini, kayak misalnya makanya selain kayak kamu berusaha untuk mencapai sesuatu, berdoalah gitu lah. Gak mungkin Tuhan akan ngejauhin kamu kalau misalnya kamu sudah berusaha dan berdoa. Berdoalah, menajahkan tanganlah kepada yang di atas. Seperti itu kadang-kadang, Bro. Ini berarti gini, Apa? Teman-teman yang selalu menyangkut pautkan apapun soal agama kepada agama gitu. Bener banget. Padahal gak semuanya selalu ke agama kalau kataku sih. Ya, yang bangsat adalah kalau kita mengajak teman ini berdebat. Oke. Kalau dia sudah bilang ya kan semuanya apa kata yang di atas. Sudah. Ketika raja terakhir sudah keluar, ya perdebatan itu selesai. Iya. Dan kalau gini loh, kalau memperdebatkan agama ya, aku pikir udah mutlak. Kayak agama tuh udah kayak apapun agamanya ya, udah pasti benar, sudah ngerti gak sih? Gak perlu ada yang diperdebatkan kalau kataku seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian punya teman yang menakut-nakutkan segala hal soal agama, aku pikir itu jauh-jauhin deh. Ya gak dijauhin juga sih sebenarnya. Enggak, aku jauhin aja sih. Kalau aku enggak sih, Pak. Kalau aku enggak, karena sebenarnya kasihan, Pak. Kenapa? Takutnya dia salah jalur. Takutnya dia berguru di orang yang dia tepat gitu ya. Iya. Karena ini menurutku ya, teman paling gak asik tuh ya ini nih. Teman yang menyangkut pautkan semuanya soal agama. Soalnya gini lagi, Pak. Kan kalau aku percaya sih,
orang yang selalu sosok nasihatin atau sosok kasih motivasi, kadang-kadang itu adalah orang-orang yang apa ya, imannya agak sedikit baik lah. Kadangnya seperti itu. Jadi kayak ketika imannya dia baik atau imannya dia jauh lebih kuat, kadang-kadang punya tuntutan untuk memberikan advice gitu, memberikan saran atau nasihat kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan. Mungkin loh ya, bukan berarti membutuhkan secara kamu membutuhkan, bukan gitu. Kadang-kadang seperti itu sih. Tapi yang ngeselin Mbak, biasanya teman-teman kayak gini nih, yang kalau kita lagi nongkrong di kafe cowok cewek gitu. Kemudian Terus dia ngomong, gak boleh pacaran. astagfirullah. Bukan mahram. Tapi saat itu kalian sedang berkumpul dengan cowok, cewek. Apakah itu mahram? Tolonglah. Tolonglah. Ini karena gak asik, Pak. Ya apa, Pak ya? Gini loh ya, gini. Dia selalu gini nih. Nih pasti gini nih. Ngomong, ayo, maunya aku ngomong, kalau menurutku ya gini. Terus dia bilang, wah, aku gak tahu sih kalau masalah itu. Soalnya kan aku gak tahu dalil dan hadisnya. Waduh. Gini ya, gini. Kita lagi-lagi ya. Kita tidak membenci orang-orang yang religius. Ada kok temanku yang religius, teman-temanku yang agamanya kuat tuh ada juga gitu. Tapi ya alhamdulillah untungnya nggak seperti ini. Nggak seperti kasus yang kita berdua omongkan itu. Mungkin kalau misalnya kalian memang udah gatel untuk kayak menasihati atau mungkin kayak ngejudge kayak tadi kamu bilang bahwa ini haram bukan mahram dan segala macam, coba aja tahan dulu. Oke lah, mungkin itu memang salah dalam perspektif agamanya kalian gitu. Tapi kan konteksnya kalian bukan dakwah, Cuk, di situ. Konteksnya ngerti gak sih? Kalian di situ mungkin, dan juga gini, kenapa sih orang religius itu tadi datang, Cuk? Kalau misalnya ujung-ujungnya tahu bahwa ini kumpul sama cowok cewek di tongkrongan, kenapa dia datang gitu loh? Salahnya memang jadi dia, Cuk. Iya gak sih? Kalau atau mungkin dia datang karena emang pengen berdakwah aja. Makanya itu sih. Aku pikir itu lihat gini ya. Sekali lagi ini pendapatku ya. Berdakwah tuh kondisional, Cuk. Berdakwah itu melihat situasi dan kondisi sih aku pikir. Kalau misalnya kalian kepingin semuanya beriman sesuai dengan apa yang kalian ikuti, ya kalian kumpulkan orang-orang yang satu tipe dengan kalian aja. Atau kalian berkumpul dengan mereka-mereka yang satu tipe dengan kalian. Iya, yang satu frekuensi. Kalau misalnya nggak satu frekuensi ya jangan sih kalau aku pribadi sih, karena tujuan hidup orang-orang tuh nggak selalu soal agama. Iya. Karena gini menurutku Pak, lagi Pak, bahwa untuk kalian menasihati seseorang soal agama, jangan pakai bacot, pakai perilaku. Bener. Ya kalau waktunya sholat ya sholat, gitu. Pergi aja gitu loh. Nanti teman kalian bakal menilai dan melihat sendiri. Kalau itu lebih baik. Iya, jauh lebih baik langsung ke aplikasinya sih. Aplikasian tentang pengetahuan agama kita daripada kalian bacot kemudian nyuruh ya kan. Sok menasihati gitu. Iya kan, ngapain kalian nyuruh gitu loh. Orang tuanya aja nyuruh kali dengerin. Apalagi kalian yang sebagai teman biasa kan gitu sih. Jadi gini Pak, intinya teman toksik tadi adalah teman-teman yang sebenarnya itu gak sefrekuensi dengan kita. Oke. Jadi menurutku untuk kalian menghindari teman-teman toksik seperti itu, ya cari teman yang sefrekuensi dengan kalian aja. Iya. Yang mana itu menilainya pasti lama sekali ya. Dan juga pasti itu agak sedikit egois dan masuk ke dalam sisi personal masing-masing orang sih, seperti itu sih. Ya kalau kalian ingin menjaga hati kalian tetap tentram dan jarang sakit hati, ya itu pilihannya. Iya. Berkumpul dengan mereka yang memang satu circle dengan kalian. Iya. Dan aku pikir kalau misalnya kalian sudah berteman lama ya, misalnya berteman dari SMP atau SMA, aku yakin kalian udah pinter lah. Kayak mengelompokkan mana teman yang memang bisa diajak selamanya, misalnya maksudnya berteman ya selamanya gitu ya. Mana teman-teman yang harus kalian perlahan demi perlahan singkirkan kalau misalnya memang tidak satu frekuensi gitu. Aku pikir seperti itu sih. Dan jarang kok ada ada teman misalnya teman sekelas misalnya yang bertahan lama tuh jarang banget. Karena pada akhirnya tujuan hidup orang-orang pasti berbeda-beda. Ya gitu. Karena balik lagi ke tadi bahwa kita pasti sendirian aja diri gitu lah. Tapi jadi gini gak sih Pak? Ini aku pingin bertukar pikiran aja sebenarnya sama kamu ya. Semakin kita dewasa, entah apa ini terjadi ke aku aja. Pokoknya gini, semakin kita dewasa, kita tuh lebih
seneng ngobrol aja sebenarnya. Heeh. Jadi cara kita memilih temen tuh bisa kita lebih spesifikkan. Oke. Dia nyambung nggak dengan obrolan kita gitu loh. Iya. Dan Bisa memang- gitu gak sih? Bisa sih, bisa. Karena kalau aku merasakan, Pak, semakin kita dewasa, semakin circle pertemanan kita semakin sempit, Pak. Iya. Apa namanya? Mungkin kita juga Pak, apa namanya juga pada akhirnya memilih bahwa seperti yang kita bilang tadi bahwa mana teman yang memang bisa diajak bareng-bareng sampai mungkin kita sampai tua nanti, mana teman yang perlahan kita singkirkan dari circle pertemanan yang kita punya. Ya. Jadi dan benar kata Pak tadi bahwa kita pada akhirnya semakin dewasa juga semakin tidak neko-neko sih kalau aku pikir. Bahwa cuma hanya mengobrol dan kemudian meskipun itu tidak lama ya, tapi hal tersebut atau aktivitas tersebut aku yakin jauh lebih berguna daripada mengumpulkan banyak teman kemudian apa ya. Tapi gak ada yang bener-bener Ya, klop dengan kita Iya. gitu. Karena dengan memilih teman kita tuh pasti ada rasa kayak klik seperti memilih pasangan, Pak. iya. Paham gak sih kayak, wih iki cocok iki kayak bertukar pikiran enak, kayak curhat yo enak ngono. Iya. Makanya kan kayak gimana ya kalau memilih teman tuh ya jangan karena gini, Pak, biasanya untuk anak-anak SD, mungkin SD berteman ya cuma main aja. Iya. Terus SMP tuh biasanya banyak-banyakin ngumpulin teman tuh. Iya. Banyak-banyaknya ngumpulin teman gitu loh. Yap. Nah, terus SMA kita sudah mulai pintar menyeleksi siapa nih yang satu tongkrongan sama kita, siapa yang enggak gitu loh. Tapi semakin dewasa, kita akan lebih seneng ngobrol, lebih sering ngobrol ke teman-teman kita satu persatu hingga pada akhirnya kita ngerti tuh. Oh, ini nih sebenarnya yang cocok sama iya, aku, ini iya. yang cocok. Karena kalau nggak salah ya, dari kita kecil sampai kita dewasa, circle pertemanan kita tuh kayak piramid, Pak. Tambah ke atas tambah dewasa tambah kecil gitu. Dan Tambah kecil aja tambah circle. Pak ya, tambah mengerucut. Tambah Ya, mengerucut. yang mengerucutkan ya kita gitu. Iya. Karena kita juga memfilter gitu. Kita punya filter tersendiri bagaimana kita kita menjalin hubungan pertemanan, kemudian siapa yang harus dipercaya dan segala macam. Aku pikir sih iya benar sih. Karena aku juga seperti itu, Pak. Aku juga sekarang kayak teman dikit aku pikir jauh lebih penting asal nyambung daripada teman banyak tapi gak ada impactnya terhadap Iya. aku. Karena pada akhirnya gini, Pak, bahwa jika sudah mengkerucut tadi, kita sudah tahu tuh bener-bener siapa yang bener-bener menurut kita teman kita gitu. Sisanya kita ya cuma jadi teman biasa. Iya, aja, teman kayak say hi aja. teman kenal aja Iya, gitu kayak iya, mungkin iya. kalau di pekerjaan ya relasi kerja aja, Iya, teman iya. yang dulu satu sekolahnya teman lama aja gitu loh, Iya, nggak iya, jadi iya. bener-bener satu circle kita gitu. Iya. Jadi pada akhirnya jadi Pak, jadi ada semacam pengelompokan gitu nih kataku. Mana temanmu dan mana teman satu circle-mu. Iya sih. Aku pikir sih seperti itu. Kalau misalnya kita tadi konteksnya berbicara soal circle yang kita buat, aku pikir udah ada dua pengelompokan di situ. Teman yang hanya teman adalah teman yang katamu tadi hanya kenal. Kemudian teman yang satu circle mungkin bisa naik level menjadi seorang sahabat. Meskipun kata sahabat aku tidak percaya, ya kan? Iya. Karena pada akhirnya kita memang bakal sendiri aja. Kau tega apa sih, Cok? Kau mending orang dek go. Kau di WA aja topo aja gue nu anjing. Emang sih iya saya sendiri sih aku pikir. Udah sih itu aja. Mungkin podcast kali ini akan aku tutup dengan quote yang lagi-lagi aku nggak tahu ini quote-nya dari siapa. Quote apa mana bangsat? Teman yang baik adalah teman yang berani menegur kita saat kita salah. Oh. Bukan dia yang selalu mengiyakan apa yang kita mau. Kalau begitu kita berdua pamit ya. Quote aja sepertinya sudah Cukup menggambarkan lah apa yang akan kita bahas, apa yang kita bahas. Iya. Iya. Kalau begitu kita berdua pamit. Sampai jumpa di podcast 443 di Dadah. episode berikutnya. Bye bye semuanya.